wasta'inu bis sabri wassalah. Yo sabar, yo salat, yo salat, yo sabar. Salat tok lek ngamukan iki gak dadi apa. Sabar kok gak salat neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Badiatus Sholihah, Ibu Nyai Hajah Latifah beserta segenap majelis keluarga yang kami muliakan, Al-Habib Mustafa Al-Hirid. Beliau ditunjuk oleh Habib Jamal untuk menggantikan mauidhah pada pagi menjelang siang, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan semua para jamaah, para bapak ibu, jamaah Ahad Legi yang mudah-mudahan istiqomah panjenengan dugi. Saya teringat Al-Maghfirlah Romo Ibad ditanya, Yai, nopo kok Ahad Legi, kok gak agak pon Ahad Kliwon, nopo kok Ahad Legi? Iya, Ahad Legi ini iso gak iso kudu dugi, kata beliau, kudu disempat-sempat nih ben istiqomah. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji syukur hanyalah milik Allah. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahad Legi kali ini kita berada di tengah-tengah bulan yang mulia, yaitu bulan Dzul Hijjah. Disebut bulan Dzul Hijjah atau bulan haji karena manasik haji dilakukan pada bulan ini. Dan di bulan Dzul Hijjah itu juga kita kemarin telah melaksanakan hari raya Idul Adha atau yang disebut dengan hari raya korban. Alhamdulillah, panjenengan sambung korban. Korban itu saged kurban sapi utawa kurban wedhus, ojo kurban perasaan. Soalnya kurban niki minangka dadi tumpahan di akhirat. Mosok di dunia duwe sepeda motor, duwe mobil, di akhirat kate nyeker. Diusahakan punya kendaraan. Sudah, kalau berkurban sapi, kurban wedhus niku pun lewat. Tapi yang tidak bisa dilewatkan adalah berkurban untuk menghadapi cobaan-cobaan sepanjang tahun, dan itu tidak akan pernah lewat dari hidup kita. Selama hidup di kandung badan, orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kitab dengan judul Sifatus Safwah, dan hal yang mirip itu juga disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada sebuah kisah bagaimana tentang pengorbanan. Ada seorang wanita lagi tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikelilingi. Beda dengan yang Ka'bah di belakang, itu nggak bisa dikelilingi. Kalau kita buat dikelilingi nanti banyak orang keliling di situ kan, datang ke Mekah nanti. Makanya Ka'bahnya nggak bisa dikelilingi itu. Pada waktu dia tawaf, orang-orang sama tertegun, terkesima melihat wanita ini. Dia memancarkan wajahnya aura bahagia yang luar biasa.
Orang-orang sama noleh bukan karena cantiknya, bukan karena apanya ya, tapi karena ada aura bahagia yang luar biasa. Sampai orang-orang itu melihat, wong wedok iki paling gak tau nangis paling. Yang satunya, paling pas lahir cower gak nangis, langsung guyu. Wong wedok iki gak pernah kena musibah iki. Pokoknya seneng, wajahnya itu berseri-seri luar biasa. Lah orang perempuan ini, seorang ibu-ibu, dengar apa yang diomongkan oleh orang-orang. Kemudian dia ngomong, wong, sapa sih ngomong ngono iku? Jarine aku gak pernah nangis. Aku lahirnya guyu, gak pernah kena musibah. Wallahi, orang di sini yang kumpul, tidak ada orang yang diuji dengan satu musibah yang melebihi daripada musibahku. Berarti gede. Memang apa musibahnya? Ini orang dulu ya, orang dulu. Iya ini. Lah wong saiki ditakoni apa musibahnya? Kamu nanya. Mulai diceritain, gak bahaya tak? Pada waktu Idul Adha, bapaknya lari-lari, suaminya dia memotong kambing kurban. Saya punya anak 4, 2, 3 ini seusia. Katanya orang perempuan ini menyaksikan ayahnya menyembelih kurban. Tidak lama kemudian kakak adik yang nomor 2 dan 3 ini, dia ke belakang rumah bermain bersama. Kemudian kata kakaknya, "Dek, ayo kita main permainan yang seru. Ayo kita main apa kak?" Aku ada ide. Apa itu? Kita main kurban-kurbanan. Gimana itu? Ya kayak yang dilakukan ayah tadi. Ya sudah, kamu jadi kambingnya, aku jadi penyembelih. Gimana tadi kambingnya? Diikat tangannya. Kakinya dia merem, dibeleh, lading tenanan. Namanya anak kecil itu gak bisa diajari, tapi bisa dicontohi. Anak kecil ini lebih bisa mencontoh daripada diajari. Maka tatkala membimbing anak kecil, seorang bapak kepingin anaknya sergap sholat, ojo dikongkoni sholat, dicontohi. Nah, maghrib itu loh, pateni TV ini, udah nang sholat, bapak rokokan. Itu gak tutup nang sholat, orang pasar anaknya. Dicontohi anak kecil. Jadi barang dibeleh, kejar-kejar kakaknya baru tersadar, loh ini bukan mainan, adikku mati. Akhirnya wedi, waduh. Engko lek ketemu bapak, ketemu ibu, waduh ancor pesena telur. Akhirnya dia lari, kebetulan rumahnya di sebelahnya hutan. Lari ke dalam hutan. Ibunya lagi masak persiapan daging. Jadi masak air di kuali besar sambil gendong anak yang keempat. Masih kecil. Nunggu, nang dia rek loro mau gak ketok. Dilihat di belakang rumah, ternyata ada adik yang nomor 3 bersimbah darah. Kaget ibunya ini, teriak-teriak. Kemudian dia ke depan, ada tetangganya, ada apa? Dijelaskan. Oh tadi masnya lari ke sana, lari ke arah hutan. Waduh, ini bahaya ya. Di hutan itu terkenal banyak binatang buas. Tidak ada orang yang masuk ke situ kecuali dia tidak kembali. Banyak binatang buasnya. Waduh, iki anak wis mati situ, ojo sampai ketambahan satu lagi. Dia panggil bapaknya, Pak, anak Ibrahim Rono, Pak. Coba kejar. Dikejar sama bapaknya. Bapaknya ngejar karena khawatir anak yang satunya ini juga ikut mati. Dia tidak peduli. Dia mau lapar, dia mau haus, dia lari terus dikelilingi hutan itu. Dia bingung, tak tentu arah, timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Saking dari capeknya, haus, gak ada minuman, dehidrasi, mati bapaknya.
Kenapa? Karena kelamaan nyari terus lari gak ketemu. Kenapa kok gak ketemu? Karena kakaknya yang satu sudah diterkam harimau. Berapa yang mati? Anak 2, 1 bapak 3. Ibunya nunggu sampai sore. Di bapak gak teko-teko. Waduh ini ciloko. Ya apa kok gak balik-balik. Akhirnya ibunya ini kemudian wirawiri, kan sambil masak, sambil lihat datang nggak bapaknya. Oh belum, masuk lagi belum. Saking riwariwi ke depan ke belakang, anaknya yang digendong ditaruh. Saking kok bingung taruh ke halaman sebentar nggak ada. Begitu kembali ke dapur, apa yang terjadi? Anak yang kecil niku ketumpelan air panas di kuali tadi itu, mati. Berapa sudah yang mati? 4. Tinggal kakaknya yang pertama perempuan itu sudah menikah, ada di desa sebelah. Dia minta tolong sama tetangga, tolong tetangga itu kabarkan kepada anakku bahwa adik-adiknya meninggal, bapaknya pun meninggal, supaya segera ke sini. Berangkatlah sang tetangga datang ke sana. Langsung ketemu, bu, ada apa? Bu, ini berita mengejutkan. Apa itu? Bapak sampean mati. Loh, tenang, iya. Adik sampean mati kabeh. Loh, langsung jantungan. Mati bisa. Ya, berapa yang mati? Semua keluarganya mati, sehingga aku hidup sebatang kara. Nek dewenan anak papat mati. Mulane lek duwe anak sing akeh bae. Lek papat mati kan iso liyane. Ya Allah, tinggal sendirian. Kemudian orang-orang sama komen setelah mendengar cerita tadi itu. Waduh, lah ibu yang musibah kalau tunggal besar itu, waduh. Iya bener, kau sing padha, ya sampean iki paling gede kata orang-orang. Sik. Orang kemudian kepo. Kalau memang itu benar musibah yang begitu besar terjadi menimpa kamu, kenapa wajahmu itu kok berbinar-binar, begitu bahagia, memancarkan aura kebahagiaan, seakan kau tidak pernah terkena musibah sekecil apapun. Orang perempuan itu kemudian mengatakan, ini adalah kunci dari jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan. Apa yang membuat kamu seperti ini? Padahal musibah yang begitu besar telah menimpamu. Kenapa engkau tidak susah? Apa jawabnya? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Ada 2 redaksi yang berbeda jawabannya, tapi intinya sama. Antara redaksi di kitab Irsyadul Ibad sama dengan redaksi dari kitab Sifatus Sofwah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Di dalam Sifatus Sofwah, orang perempuan itu diriwayatkan mengucapkan begini: "Lau ra'aitu fil jazai madrakam ma ikhtartu alaihi." Seandainya aku menemukan di dalam satu kesedihan, kenestapaan, satu solusi, satu jalan keluar. Cara bahasa mriki, seandainya aku nangis berok-berok, bojoku iso tangi meneh. Seandainya aku nangis terus sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, anakku bisa bangun semua, bisa hidup lagi. Seandainya dengan menangis waktu bisa diputar ke belakang, sehingga semua yang terjadi bisa diando, putar ke belakang, niscaya aku akan menangis seumur hidupku. Tapi karena saya tahu bahwa menangis itu tidak akan merubah apa-apa, yang mati tetap mati, suamiku tidak akan hidup lagi, anakku tidak akan kembali lagi, maka menangis tidak akan ada
manfaatnya. Maka kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pasrahkan kepada Allah. Ini adalah takdirnya Allah. Bukankah kita harus percaya dan iman kepada takdir khairihi wa syarrihi? Apakah takdir baik atau takdir buruk, semua kita yakin itu dari Allah. Dan itu kalau sudah rencana Allah, takdir Allah, saya yakin itulah adalah hikmahnya. Itu adalah yang terbaik bagi hidup saya. Maka setelah ada keyakinan seperti itu, maka aku husnudzon kepada Allah. Aku yakin betapapun aku sayang sama suami, aku sayang sama anak-anakku, tapi ternyata Allah lebih menyayangi mereka. Dan aku relakan karena mereka pergi untuk memenuhi panggilan Allah yang mereka sayangi dan mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggallah aku sendiri dan aku hanya berhusnudzon kepada Allah, dan aku berbahagia menerima ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ibadah kurban telah lewat karena hanya 4 hari. Idul Adha, Tasyrik 3 hari. Setelah itu tidak ada korban. Yang ada korban jiwa. Di Bulawang ada tabrakan ya. Tapi bagaimana berkorban perasaan seperti ini, itu terus akan ada. Makanya kita harus bersiap menghadapi masalah itu dengan 2 perkara. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Yo sabar, yo salat, yo salat, yo sabar. Salat tok nek ngamukan ini gak dadi apa-apa. Sabar kok gak salat, neraka. Jadi ya sabar, ya salat. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk menghadapi semua ujiannya dengan bersabar, dan kita tetap istiqomah untuk salat, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighosah tadi yang telah dibaca, mudah-mudahan apapun hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu mana yang saya akan aturakan, apabila untuk salam pada kula nyuwun agung pangapunten dan Allah wa iyyakum ajmain. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.